Cika Jessica. Pemain inti. Berdua kenapa tiba-tiba dia mau? Oh mau berdua, kalau berdua harus bisa tepuk sakinah. Gak apa-apa, kita itu memang gak boleh berdua. Kenapa? Kalau bertiga, satunya Setan. Cika Jessica. Iya. Ih, kamu di sini sekarang? Iya aku Ya, nggak apa-apa pergantian dong. pemain Kak. Nemeni kita. Nemenin kita? Iya, iya. Pasti ada berita tentang Cika Jessica di pagi hari ini nih. Ada. Ya, berita kamu apa sih pagi hari ini? Alhamdulillah Cika Jessica lagi mau dilamar. Siapa yang mau melamar kamu? Jadi Sama Dwi Andika. Setelah rencananya habis lulus emang aku mau lamaran. Iya, lamar kerja kan? Iya. Masya Sobat Allah, Ambiar. kita ikut bahagia loh, ibaratnya teman kita dapat lamaran. Siapa Kak tahu. belum Kak belum Ya Kak. amin dong. Oh amin. Kan mau. Iya. Tahan dulu aja beritanya. Kenapa ditahan-tahan? gitu. Ingat jangan ditahan-tahan. Usia hampir kepala 4. Gak apa-apa mau usia kepala 5 juga kalau jodoh. Betul nggak kemana? Oh gitu ya Kak? Iya Jangan dong. gitu, kamu udah melewati kepala 4. Belum. Sahabat kita lihatlah Karen Delano, Sobat Ambiar, aduh astagfirullahaladzim. Sahabat kita lihat deh, ini banyak pikiran, sudah mau kepala 4, ya belum punya pasangan. Akhirnya kena mental, sakit sampai dengan sekarang. Ya kita doain ya. Kak, cepet sembuh ya Kak. Bukannya Cepet kakak sembuh. Delano emang sakit dari bayi. Sakit tenggorokannya maksudnya, sengau suaranya ya. Sobat Ambiar yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Amin. Ya buat siapapun itu semoga bahagia selalu. Yang belum punya pasangan jangan iri kalau misalnya kanan kiri depan belakang sudah punya pasangan. Oh, gitu kita ya? doakan kebahagiaan mereka. Benar, Ya. karena setiap kebahagiaan orang kan beda-beda. Benar. Tapi aku setuju yang sakit-sakit mudah-mudahan sembuh. Amin. Seperti yang bintang tamu satu ini selalu sakit terus perasaannya. Kenapa enggak udah gak sakit? Sakit. bintang. Sakit kalau merasa diganggu terus sama mantannya katanya. Ya kan Perlan 86. Apalagi kayak Lita tiap hari diganggu terus sama mantannya. Heran. Berarti mantannya nggak bisa move on. Apakah sang mantan mengganggu mantannya karena sang mantan yang akan kita hadirkan sudah menjadi seorang manten. Cepet banget. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Andrew Andika. Andrew Andika. Iya ya Allah. Wah, dari terakhir lo datang ke sini cincinnya pakai cincin. sampai sekarang udah pakai, masih dipakai nih. Ternyata hubungannya awet, guys. Emang berapa bulan sih? Apanya? Udah hubungannya? Udah 6 bulan lah. 6 bulan Lebih- hubungannya. 6 bulan, belum 6 bulan. setahun. Belum setahun. Iya, alhamdulillah. Kalau lah. setahun makin 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 aman. Amin, mudah-mudahan. 6 bulan Pak, tuh. mudah-mudahan tuh harus gitu. Harus dong, harus 6 dong. bulan ya? 6 bulan ya? Iya. 6 bulan tuh tunangannya apa pernikahannya? Abang udah. Enggak, ya amin aja. Amin. Amin. Doain Yang aja, baik-baik. mudah-mudahan. Mudah-mudahan Iya. ya. Gimana 6 bulan hubungan sama pasangan yang sekarang? Perasaannya seperti apa? Indra? Lebih bahagia atau Eh, gimana? yang jelas pastinya lebih bahagia, Iya. lebih tenang hatinya, Iya. lebih apa ya, sekarang lebih kepada lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Iya loh, tadi Seneng pagi-pagi, pagi-pagi kan aku lagi ngaji Yasin, dia ikutan ngaji loh. Bener. Tadi juga sempat ngobrol sama aku, lu punya rencana apa dalam waktu dekat? Gue mau umroh besok. Masya Allah, luar biasa ya. Andrew Andika, sebelum kita ucapkan terima kasih. Kok Dwi Andika sih? Andrew Andika. Dwi Andika ini dong, Dia kalau pacarnya. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia yang sulit move on sampai dengan sekarang? Masyarakat Indonesia. Buat masyarakat Indonesia, buat yang sulit move on, ya biarkanlah gitu loh. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Kita masih punya kehidupan setelah permasalahan kita, hubungan kita, apapun itu, karir kita, segala macam. Kita masih bisa melanjutkan hidup. Yang penting apa ya, maksudnya bisa jadi lebih baik aja ke depannya dan introspeksi diri, menjadi diri yang lebih baik gitu loh. Jadi banyak banget yang bisa dilakuin. Kak, Ya. tadi pesan-pesan apa curhat? Nanya. Iya benar juga ya. Pesan buat semua mantan kan? Buat seluruh masyarakat Semua Indonesia. masyarakat, termasuk mantannya Kalita ya? Betul. Iya, Andrew benar, Andika, benar. kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Andrew Andika buka suara atas tudingan sang mantan. Karena Tengku tak Dewi. diberi nafkah. Ini dia. Satu, di sini nggak paham loh. Maksudnya ini tuh udah cerai, tapi kok nggak berhenti gitu. Iya. Pesan terselubung,
Ya kan? Gak selesai-selesai loh. Saya juga capek ngejelasinnya, udah hampir setahun setengah ya. Kayaknya apa-apa nyerang saya mulu, apa-apa ngebahasnya segala macam tentang saya gitu. Emang kenapa sih gitu loh? Kenapa nggak bisa langsung ya udah move on aja gitu loh, hidup baik-baik aja gitu loh, nggak perlu mempermasalahkan apapun. Betul, tapi nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api loh. Apa yang membuat kalian tuh sampai sekarang masih terus berseteru loh? Ya mungkin uangnya udah habis, jadinya ya udah kalau misalnya nggak bahas saya nggak dapat uang mungkin saya nggak ngerti juga. Uangnya udah habis. Uang siapa maksudnya? Ya nggak tahu deh. Gitu. Cuman maksudnya apa ya? Kayak gini loh, udah 3 bulan, 4 bulan setelah semuanya ya udah nggak ada pembahasan apa-apa, nggak ada nyerang-nyerang apa segala macem gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba ya udah dia nyerang lagi, dia bilang kayak oh ya ini ada penyakit nih ini segala macem gini-gini. Berusaha untuk mencari pembelaan terus sama masyarakat, sama netizen, berusaha untuk validasi, pembuktian diri segala macem gitu loh. Sebenarnya yang punya penyakit narsistik tuh siapa gitu loh. Sementara gue nggak pernah ngomong apapun, dia punya aib. Gue selalu tutupin, gue gak pernah bahas-bahas apapun tentang masalah dia Sebentar. selama ini. Sorry, harus dipotong dulu. Ini penyakit, maksudnya penyakit mental narsistik NPD yang dimaksud ya. Betul. Takutnya orang berpikiran macam-macam. Enggak, yang ngatain Oke. kayak gitu tuh siapa? Barusan. Hmm. Teguh Ya, Dewi, maksud kamu ini iya, mengarahnya ke betul, kamu ya? Karena betul. bilang mantan soalnya ya. Betul. Kalau kamu bilang, saya ini coba ngambil dari apa yang kamu sampaikan. Mungkin dia uangnya sudah habis, kemudian bawa-bawa saya. Ini tuh berkesan bahwa kalau dia udah nggak punya uang, bawa-bawa nama kamu, angkat topik ini supaya dia bisa dapat uang. Gitu maksud kamu? Pastinya, apalagi gitu loh. Karena ya selama ini tanggung jawab saya udah berusaha untuk kasih, bulanan saya udah berusaha untuk kasih juga, mingguan juga saya berusaha untuk kasih gitu kan. Tapi ya nggak ada ini gitu loh. Saya nggak pernah dilihat baiknya gitu loh. Selalu dicari keburukannya terus. Oke, Edo Andika, kita harus berimbang ya. Itu kan dari kamu. Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Tengku Dewi Putri. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Ini mah bukan berimbang, ini berembes kalau ini mah. Kakak ngaku main dukun ya? Bukan masalah dukun. Apa? Saya membela Kakek Andrew. Kamu sebagai apa? Saya pembela hari ini. Oke, sebagai Saya apa? membela. Yang udah-udah, Iya, yang udah-udah. dibela sama lu, Iya. kalah. Udah. Pak dulu kan nggak usah membela rumah tangga orang, iya. rumah tangga sendiri aja habis berantakan. Udah aman, Mami. Alhamdulillah. Iya. Amin. Kalau tadi kan Kakak Andrew kan bilang kan semua aib-aibnya sudah ditahan ya Kak Andrew ya. Iya. Kalau saya buka, saya mohon maaf saya telat hari ini. Saya nggak tahu kalau saya jadi co-host ini. Bisa di... Lalu nggak tahu. Gua kira Katanya nggak ada job, ini dikasih job kenapa? Lihat lihat kak, beleknya masih numpuk kan di Bukan mata belek. kiri. Boleh ya? Iya. Silakan duduk co-host. Iya. Sini. Benar. Bukan penonton bayaran, co-host. Oke. Tapi nggak apa-apa, bagus. Karena kenapa kita tuh hadirkan Marcel? Iya. Karena kenapa? Dia ini harus ada di sini perspektif sebagai seorang suami juga. Betul. Untuk membantu Edo Andika menjelaskan kepada kami. Karena kalau saya belum pernah menikah, saya nggak paham. Setuju. Gak Perspektifnya. pernah menikah tapi kan minimal kan udah pernah berhubungan. Salah lagi. Berhubungan baik dengan orang-orang. Berpacaran, berkomitmen. Aduh, jadi kebuka dia. Oke, kita lihat postingan Andrew Andika Suat Amir. Baca. Marcel. Sebentar. Kerja lu. Emang dia baca? Iya. Emang bisa baca? Baca bisa baca. Masa iya saya mau kasih kebutuhan anak-anak harus pamer dan lapor ke netizen? Hobi banget bikin rame kayaknya, kalau nggak menjelekan nggak dapat keuntungan. Ya, ianya. Ya. Dapat keuntungan ya. Tanda tangan. Itu satu lagi Itu juga ada baca, tuh satu di lagi. fotonya ada kayak ada tulisan juga. Iya. Saya di sini Baca nggak sama pernah- Cika, baca sama Cika. Baca ya kak. Iya. Saya di sini nggak pernah lepas tanggung jawab sama anak-anak saya. Nggak baik kalau ngilangin rezeki dan ngilangin pemberian dari saya. Saya nggak minta harta gono gini, sepeser pun semua untuk anak-anak saya. Intinya jangan suka selalu menjelekan dan ngilangin pembelaan dari orang lain. Sabar ya nak. Papa berusaha sekuat mungkin untuk ambil hak asuh kalian biar kalian diurus sama papa aja. Biar nggak dikasih ke pembantu sama babysitter mulu. Wah, Wow.
Ini poinnya banyak banget loh. Masa ngasih kebutuhan, tolong jadikan dulu sebentar ya. Karena Ada saya poin- maunya nggak terlalu rame-rame. Oke. Saya maunya ya udah satu postingan segala macam untuk ngejawab semua, habis itu udah Oke. gitu loh. Saya nggak mau ada. Edo Dika, ada beberapa poin ini. Masa kalau mau ngasih anak harus pamer. Pamer ke Yes. netizen. Kemudian berikutnya Gono gini. gono Saya nggak gini. minta harta gono gini. Kemudian berikutnya adalah harus dikasih ke babysitter mulu. Iya. Mau Iya. ambil hak asuh anak. Iya. Kita bahas dulu satu ya. Iya. Masa kalau ngasih kebutuhan anak harus Harus pamer pamer? ke Kenapa netizen. harus kamu kasih kalimat itu? Ya karena saya udah kasih pun sama dia nggak pernah ditunjukin kalau saya udah kasih. Kan nggak harus ditunjukin. Betul, saya tidak dan saya pun tidak menunjukkan, tapi kenapa dia selalu menyerang-nyerang saya terus gitu? Nyerangnya dengan cara ngomong Ya bahwa nyerangnya tidak dengan dia tidak dengan mencukupi kebutuhan dengan dia. ngebahas konten apapun segala macam tentang saya. Misalnya? Iya yang narsistik itu, terus udah gitu bilang kalau misalnya saya itu nggak ngasih uang buat anak-anak, terus udah gitu juga Ada kalimat itu? ada. Terus udah gitu akhirnya ditameng-tamengi anak-anak bahwa saya tidak bisa bertemu dengan anak-anak gitu loh. Kalau misalnya saya tidak mengikuti kemauannya dia gitu. Jadi kayak akhirnya saya bilang ya udah gini, Gono gini aja yang udah kita raih bersama ya gitu loh. Udah yang kita raih bersama secara keluarga pada saat itu saya nggak minta uang sepesernya. Saya nggak minta sepeser pun. Terus udah gitu juga saya banyak dapat bukti dari babysitter dan pembantu bahwa memang dia kerjanya juga nggak terlalu bisa ngurusin anak-anak juga gitu loh. Jadi akhirnya ya udah mendingan saya ambil aja hak asuh anaknya sama saya. Kalau dia mau ketemu sama anak-anak silahkan, kalau mau anak-anak sama dia silahkan gitu loh. Kalau misalnya dia mau apa ya, saya nggak minta uang sepeser pun juga nanti untuk anak-anaknya nanti gitu loh. Kalau misalnya memang hak asuh anak sama saya, maksudnya fair aja Oke, gitu sebentar. loh. Ini ngomongin kebutuhan anak ya, kalau itu kan kewajiban ya. Betul. Mohon maaf, kewajiban persidangan, keputusannya per bulan itu harusnya berapa persidangan? Per bulannya itu 20 juta. 20 juta per Sudah bulan ya? dipenuhi itu mas. Saya tidak mentransfer langsung kepada dia, saya langsung kasih ke pos-pos yang menurut saya penting untuk anak-anak, bukan untuk dia karena kita sudah bukan suami Misalnya? istri lagi. Misalnya anak-anak sekolah, saya langsung ke sekolah, saya kasih ke sekolah. Anak-anak mau imunisasi, anak-anak harus ke rumah sakit, saya bawa anak-anak ke rumah sakit, saya bayar di rumah sakit. Anak-anak butuh makan apa segala macam mingguan saya langsung kirim pakai aplikasi gitu loh. Hal seperti itu tapi mungkin yang dia harapkan adalah saya kasih langsung ke dia Langsung ke secara dia, dalam bentuk uang, betul. tapi kan saya nggak tahu akhirnya dipakai apa enggak buat apa. Tapi begini, Tapi ya, tapi kalau aku mewakili perempuan ya, Iya, kami iya. mungkin maunya memang seperti itu. Perempuan maunya ya udah dikasih ini kamu atur buat anak-anak walaupun Iya. mungkin aku tidak memberikan kebutuhan ke kamu secara pribadi gitu. Iya, karena tapi mungkin kan ada kalau buat misalnya- jajan, ada perintilannya gitu maksud. Iya, apapun itu gitu loh. Maksud saya udah berusaha sebaik mungkin. Intinya saya tetap memberikan, saya tetap ngasih sesuatu buat anak-anak. Yang saya tidak mau adalah uang yang saya kasih nanti itu dipakai buat hal-hal yang menjadi kebutuhan dia dan bukan kebutuhan anak-anak. Tapi itu suuzon jatuhnya. Enggak, kalau menurut saya sih. Bagus, coba. Bella, Pengacaranya, kasih tahu. pengacara yang... Kalau menurut saya enggak. taruh, Itu taruh. fair nggak hal seperti Saya itu? boleh pindah tempat duduk? Kenapa, Mbak? Takut disangka kapal. Emang sengaja dikasih bapak begini, Ci. Iya, kenapa? Dia mah cocok ya. Kenapa sih aku dikira kayak couple-couplean padahal aku sama Iya. Indra gak janjian. Nggak janjian, Udah Kak? Kayak gini-gini. Ini sama ini. Iya juga lu kayak couple. Ya kan? Ini kapal. Udah sini. Iya, sini kayak. Daripada bikin konten mulu tapi gak jadian. Iya. Bikin konten mulu. Tadi nih kapal. Maaf ya. Tapi pernah ya. Lihat pengacara gimana? Kalau Mbak? menurut saya, itu karena ini, Mami. Tidak ada kepercayaan ketika mereka menjalani hubungan. Dikasih uang mungkin habis. Betul. Apakah benar seperti itu, Bang? Makanya kamu akhirnya trust issue. Enggak sih, bukan trust issue, tapi mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke lebih fair aja untuk nunjukin kalau misalnya memang apa yang anak-anak butuhin ya gue bakalan selalu kasih, gue Edu, bakalan selalu ada. kan keputusan di pengadilan agama itu 20 juta per bulan. Betul. Walaupun kamu kasih ke pos-pos yang berbeda, sekolah, iya. kebutuhan lainnya, apakah totalnya memenuhi kuota 20 juta? Ada yang seperti itu, sempat seperti itu juga. Sempat dengan memenuhi itu beda. Oh ya paham, cuman maksudnya ya bagaimanapun juga kan intinya saya tetap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan saya. Berarti tidak selalu pas 20 juta. Mungkin saya nggak ngerti juga, tapi yang jelas itu sudah saya laksanakan. Iya dong, yang penting kan itu gitu loh. Tapi yang dia langgar adalah dia tidak mengizinkan saya untuk ketemu anak-anak. Itu selalu menjadi tameng buat dia. Alasannya? Alasannya bahwa ya ada aja gitu loh. Hal-hal yang dia inginkan, kemauan dia yang saya tidak mau ikutin karena saya udah bukan suaminya lagi Misalnya? sekarang. Mas, enggak, tapi aku rasa kalau misalkan nih perempuan oke tidak memenuhi 20 juta. Dikasih misalkan cuma 5 juta aja, aku tidak ada duit ya 5 juta aja buat anak-anak mudah-mudahan cukup. Aku rasa itu mungkin akan bisa lebih oke lah gitu. Biar Betul, tapi sudah perempuan yang ngatur.
Misalkan. Kayaknya ini cuma perbedaan persepsi aja sih. Menurut saya semuanya juga udah aman-aman aja. Ini dia selalu membawa hal-hal seperti ini karena ya memang dia berusaha untuk mencari panggung terus aja. Karena kemarin-kemarin kalau misalnya ini kenapa nggak langsung terus-terusan dibahas terus gitu loh. Kenapa kayak ya udah setelah 6 bulan sekali semuanya udah baik-baik aja, apa segala macam semuanya udah berjalan lancar, tapi dia ngeblow up lagi, dia ngebahas lagi, dia bilang yang narsis lah, dia bilang apa segala macam gitu loh. Jadi kayak selalu ada aja gitu dan nggak selesai-selesai, itu yang bikin capek Itu yang sebenarnya. membuat kamu kesel, capek. Andrew, Dan intinya ya itu selalu mentamengnya anak-anak aja gitu loh. Kayak Kakak kenapa ke media nggak langsung aja gitu kayak hubungin telepon gitu nggak? Kan ada anak gitu ya. iya udah berusaha untuk melakukan itu tapi tetap nggak bisa nggak berhasil Misalkan juga. kakak ke mantan, halo ada apa ya, yuk ngomongin baik-baik gitu. Udah saya coba hal seperti itu, tapi tetap aja nggak bisa. Tetap Nggak aja nemu intinya ya. dia berusaha untuk apa ya, mencari pembelaan diri terus, berusaha untuk validasi, berusaha ya karena apa ya dari pagi sampai malam juga kerjanya main sosial media terus gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti itu yang harusnya bisa dirubah gitu loh sama dia. Udah fokus aja ke anak gitu. Main Roblox juga kan? Kamu repair apa? main Roblox. Kan Coba sosmed. kalau Mas Andrew mau nggak merubahnya gini? Mohon maaf ya, bukan aku ikut campur. Merubahnya adalah gimana kalau misalkan Nes nggak usah kasih ke pos-pos lagi, tapi langsung transfer ke dia. Nih deh ya, jangan rame-rame, jangan berisik nih aku kasih. Walaupun nggak 20 juta misalkan. Nggak gini aja. Langsung transfer ke dia. Enggak, pertanyaannya itu mau nggak? Iya. Andrew nggak mau sih. kenapa? Kenapa Mas? Karena menurut Andrew itu bukan Andrew jadinya tidak punya tanggung jawab atas anak-anak. Kalau misalnya seperti itu, Andrew nggak tahu mau dipakai buat apa sama dia apa segala macem gitu loh. Andrew lebih senang dan Andrew lebih suka kalau misalnya Andrew yang melakukan hal-hal Oke, seperti itu. artinya ini adanya ketidakpercayaan kamu atas pengolahan dana yang kamu akan berikan kepada mantan istri kamu untuk anak-anak. Betul. Itu ya. Ya. Oke, Andrew Andika kita bisa lihat. Ini ada juga postingan dari Andrew Andika terkait Oke, soal akan dibaca mantan istri. oleh pengacara. Iya. Yang mana? Lo udah bisa bacanya ini nggak? Yang ini bisa Ya. gua. Bismillah. Selama ini aib rumah tangga dan aib kehidupan saya dibuka berkali-kali, saya diam. Sedangkan sebaliknya ia mempunyai aib dan kekurangan di dalam rumah tangga dan aib kehidupan pribadinya saya tutupin dan tidak pernah saya membukakannya dan menjelekannya ke publik. Bagus nih, bagus. Karena ini untuk demi kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak saya ke depannya. Oke lah, selama ini saya diam tidak dilayani. Hah? Tetapi kalau anak-anak saya yang tidak dilayani dan selalu dijadikan konten demi keuntungannya, lalu dikembalikannya lagi yang mengurusnya ke pembantunya, Papa akan berusaha untuk memenangkannya. BTW, buat mengurus kalian, ya anak-anak. Ada lagi nih, ini aku aja yang baca ya kak. Boleh. Ya. Anak dijadikan konten mulu demi keuntungannya agar namanya mau terlihat baik terus. Tapi kenyataannya beda sekali dengan apa yang dilihat dari sosial media. Jangan selalu mendengar dari satu pihak saja. Bagus. Sedangkan kalian tidak tahu yang sebenarnya yang terjadi di dalam rumah itu seperti apa. Kiss. Emang nadanya kayak gitu? Kayaknya enggak deh. Oh enggak kak. Kayaknya nadanya cetek Oh, ya, biasa nadanya aja begitu ya. iya. Ya, berarti nadanya kalau semakin kenceng tak tak tak. Hapus Andrew, lagi. Itu kayaknya gimana gitu kalimatnya anak dijadikan konten kok gitu. Kok kalimat lo gitu banget sih? Ya karena terbukti seperti itu Kalau gitu. dapat endorse kan itu rezeki juga buat anak-anak. Iya paham, ngerti. Cuman maksudnya lu boleh melakukan itu, tapi lu tetap ngurus anak juga gitu. Mas, bagaimanapun aku juga sudah melahirkan anak-anakmu loh Mas. Kalau kayak gitu gimana? Iya. Paham, tapi kalau misalnya lu udah melahirkan anak-anak ya seharusnya ya lu bertanggung jawab dan lu ngurusin anak-anak dong. Emang Andrew dari tadi tuh mengeluarkan kalimat ngurusin anak-anak dong, ngurusin anak-anak dong. Emang dia Kayak ngurusin ibunya nggak anak-anak? ngurus gitu, Setahu gue sih enggak ya. Tahu dari mana? Apa buktinya? Tahu dari mbak, tahu dari babysitter. Mereka setiap datang ke gua, mereka selalu ngeluh-ngeluh. Pekerjaan mereka banyak sekali gitu loh. Ya Dari itu kerjaan lu suster, babysitter. Lu kan dibayar untuk kerja, lu ngebantuin lo. bentar. Oke. Malah gosip Bentar, lagi bentar. lu. Kamera ke gue dong.
Bagus juga rambut baru gue ya. Sapok. Fokus, Sapok. ya gitu konsepnya. Fokus dulu. Gapok, Ya, maaf, gapok. maaf. Fokus. Oh, apa keluhannya misalnya? Dari asisten rumah tangga dan babysitter? Mereka mengeluh kalau misalnya mereka sangat capek, ibu nggak pernah masak, ibu nggak pernah ada di apa namanya nggak pernah mandiin anak, ibu nggak pernah apa ya, maksudnya dia nggak pernah hadir untuk anak-anak gitu loh. Jadi kayak waktu di Bali anak ditaruh di tempat penitipan anak dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ibunya kemana? Dia bisa jalan-jalan sama teman-temannya, dia ngurus apa namanya hal-hal lain bersama teman-temannya gitu loh. Terus udah gitu anak yang umur 1 tahun itu mau disekolahin di Jakarta. Anak umur 1 tahun udah bisa jalan juga belum gitu loh. Ini sama dia mau disuruh keluar dari rumah, itu membuktikan kalau misalnya dia nggak mau juga anak-anak ada di rumah gitu loh. Dia melakukan hal kerjaan lain. Tapi sorry Andrew, sekarang ini memang banyak sekolah buat anak umur 1 tahun loh. Maksudnya udah belajar sensorik motor itu banyak loh. Betul, paham. Cuman maksudnya ya kayak dia bisa melakukan itu gitu loh. Nggak mesti harus dikasih ke orang. Babysitternya rempong juga ya? Iya. Kak, kayak masih kerja nggak ya mereka ya? Iya. Mau daftar nih. 2 orang yang bisa. Enggak, tapi Kita siap mengurus anak-anak yang lucu itu asal deal budgetnya oke. Kayak Bener. gitu. Karena kalau misalnya sama gue, handphone gue taro, bener-bener kayak ya udah lagi pengen apa segala macam, yuk mandi Iya, kasih Tapi makan Mas yuk, Indro gue jangan masak. dengar, Tapi sorry, hal-hal Mas seperti Indro itu yang jangan gue pengenin mendengar gitu loh. sepihak. Karena apa? Betul, Banyak betul. juga ART atau apa pengen dapat uang bonus Lebih. segala macam uang lebih. Jadi dia bisa ngomong kayak gitu toh nggak ada komunikasi antara bapak. Karena saya sering menghadapi para ART, bukan nggak semua ya. Para ART itu suka doyan fitnah gitu. loh. Mohon maaf ya, apalagi mohon maaf dengan pendidikan yang rendah mereka. nggak semua ya. Nggak semua loh Iya. sekali lagi. Tapi Andrew gini, kalau Tapi Andrew bilang, hati-hati. kalau saya sih ya saya tinggalin handphone, saya mandi maunya apa. Kan itu Andrew nggak 24 jam sama anak-anak, karena hak asuh anak kan jatuhnya ke Tengku Dewi Ya Putri. makanya kasih saya kesempatan dong. Kasih saya kesempatan dong untuk ngurus merawat anak-anak. ngasuh. Ya, oke. Kan ini udah coba nih setahun ini dan anak-anak nggak apa namanya nggak dibilang kayak ya dia tidak berhasil gitu loh untuk ngurus anak-anak sendirian. Ya udah kasih aja sementara. Kenapa nggak coba ke saya gitu loh, biar Oke, gue cobain, oke, biar oke. bagaimana nih anak-anak gitu loh, apakah mereka makannya banyak, apakah sekolah mereka bagus, oke. apakah Ya, mereka ya, bisa terawat dengan baik gitu loh, Ya, kebutuhannya ya. terbaik apa enggaknya gitu. Ya saran aku sih Dewi juga kasih juga buat emasnya biar tahu Kesempatannya. bagaimana kesempatannya ya kan, biar tahu bagaimana mengurus anak-anak. Aku setuju loh Dewi, kasih lah buat suamimu. Nah kalau misalkan nanti dapat kesempatan Mas Andrew terus ada endorse, kamu terima nggak? Maksudnya gimana? Endorse anak-anak enggak? Hah? Endorse anak-anak Itu enggak? pertanyaan bagus loh, Iya, karena makanya. dia mempermasalahkan tentang anak dijadikan konten. Jadi Oh, kalau enggak. kalau buat kamu enggak? Enggak. Oke, kita bakal lihat ini ada postingan Tengku Dewi Putri. Baca, guys. Seorang ibu tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu menjelaskan bagaimana perjuangannya atau seberapa lelah ia menyeimbangkan semuanya. Karena cinta seorang ibu sudah nyata dalam setiap langkahnya, dalam kerja kerasnya, dalam air matanya yang disembunyikan, dan dalam senyum anak yang tetap bahagia. Menitipkan anak pada babysitter bukan berarti lalai. Itu bentuk tanggung jawab agar ia bisa bekerja, berjuang, dan memberi masa depan yang layak untuk buah hatinya. Oke. Sekarang ini, Silakan. sekarang Jawab. ini, yang namanya kerja itu apaan sih? Ya kan? Emangnya dia kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dari Senin sampai Jumat, di mana dia harus naruh anak-anak di tempat penitipan anak, di mana dia harus apa namanya naruh memberikannya kepada babysitter secara penuh. Dia kerjanya online kok. Dia kerja di rumah. Dia bisa kerja cuma sejam 2 jam di rumah gitu loh. Kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia tidak bisa apa ya? Maksudnya berbagi waktu sama anak-anak gitu. Cuman itu doang sih yang gue pengenin, kasihan doang anak-anak. Tapi kita nggak pernah tahu juga kan jadwalnya. Emang Andrew tahu jadwal dia 24 Gue tahu jam? kan sekarang apalagi di Jakarta, rumahnya deket. Gue tahu kok, mama sering datang ke apa namanya ke rumah buat ketemu sama anak-anak. Itu juga mama diusir sama dia. Ngapain kamu kesini? Mama kamu? Iya. Dibilang apa sama mantan kamu? Sempat ada sempat apa dia sempat datang padahal udah izin mau datang segala macam. Terus dia nggak suka mama ada di rumah, ya udah mendingan mama pergi aja. Terus beberapa kali gue berusaha untuk ketemu sama anak-anak, dia kayak oh ya udah iya segala macam, tapi nggak, anak-anak juga nggak dikasih gitu. Andrew, benar atau tidak kita dengar selentingan bahwa kamu sempat ada rencana untuk mengambil hak asuh anak jika ada kemungkinan? Lagi diurusin sih sekarang, lagi diurusin karena gue cuman nggak mau anak-anak jadi tameng aja, itu doang sih. Gue pengen semuanya tuh serba fair, semuanya tuh serba terbuka, semuanya serba ya udah gitu loh. Kayak kalau misalnya gue mendapatkan hak asuh anak, ya yang pastinya gue harus membuktikan kalau misalnya dia itu lalai sebagai seorang ibu di pengadilan. Oke, itu bakalan gua kumpulin bukti-buktinya segala macam dan gue bakalan lakuin.
Nah, Wow. setelah anak-anak sama gua pun, gua tidak akan melakukan apa ya? Gua nggak akan melarang dia untuk ketemu anak-anak atau apa segala macam. Justru dia lebih bebas. Dia bisa melakukan pekerjaan dia yang menurut dia penting. Dia nggak perlu ngasih ke babysitter atau ngasih ke pembantu atau apa segala macam. Masih ada ibu saya di rumah yang bisa ngurusin anak, yang bisa masak, yang bisa apa segala macam gitu loh. Masih banyak kok bapak-bapak di luar sana yang bisa ngurus anak tanpa seorang ibu. Gitu. Dan anak-anak itu alhamdulillahnya ya sehat gitu. Mereka baik-baik saja. Wow, oke. Kamu bilang kamu akan memberikan bukti-bukti atas kelalaian. Emang kamu punya bukti-bukti tersebut? Ada. Pasti dari susternya. Iya. Oke, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mantan istri kamu? Tengku Dewi Putri, silakan. Andrew Andika. Ya dewasalah, apa ya, maksudnya nggak usah mencari pembelaan, nggak usah mencari validasi, nggak usah mencari pembuktian dari orang-orang segala macam, nggak usah mikirin tentang sosial media, tentang dunia, mendingan mikirin tentang akhirat gitu loh, sholat apa segala macam, urus anak apa segala macam, nggak perlu mencari pembelaan terus gitu loh, nggak perlu menjelek-jelekan, nggak perlu memojokkan, ini udah terlalu lama sekali kita membahas ini terus segala macam dan dibuka terus aibnya gitu. Oke, Andrew, satu pertanyaan lagi dong. Sekarang lebih happy nggak? Happy? Udah nikah belum sih? Untuk itu biar aku, Allah dan pasangan aku yang tahu. Nanti aku bakalan obrolin, cuman mungkin nggak sekarang. Kenapa kau open jasa MC? Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Update. Yeay.